Betul. Oke, menuju ke arah Land of Down. Game yang kedua sudah dijalankan. Hadirnya Matilda. Ini menarik ya melihat bagaimana dua game berturut-turut kita ngelihat hero-hero yang sering di ban hadir. Oke. Tapi kalau di mid lane kayaknya belum bisa diagresifin juga sih. Melihat dari posisinya Parsha kan yang clear-nya cepet banget. Dan mobilitasnya sih bukan hanya clear. Tergantung dengan gerakan dari Lukas. Dan dipaksa kan di awal Joy-nya borusu enggak kan? Diambil itu doang. Hanya mengambil Kara Little Wanderer jelas menjadi pilihan. Dan itu bisa didapatkan juga di tangan Nonsense. Tapi dari segi belum support untuk Badang dan Matilda ya. Badang juga sering pakai support ya. Selain buat Ugon, dia buat Mariki. Sanji dengan Wings by Wings-nya. Tadi kalau kena 2 kali tuh, Arkansas dan Shadow Strike ya. Tumbang aja. Turun langsung kan? Turun dan itu akan seenggaknya buang spell. Ya. Ada flicker nanti bisa terdengar. Tapi dari hero-hero yang dipilih oleh Kagendra, Valentinanya 3 kali pick, 2 kali menang. Dan debut untuk Hylos-nya Shogun. Ada bottom lane, mulai ada gangguan terhadap Faris yang kali ini bakal di retribution oleh Ron. Ada efek slow yang dirasakan, tapi ternyata masih ada flicker sehingga dari Faris masih survive. Ya. Masih oke sih, dia ngebuang retribution ya. Tapi cooldownnya juga nggak bakal lama-lama banget, akan bisa ngedelay sedikit. Apalagi Joy tipikal yang nggak bisa langsung setup juga nih. Kalau dia paksa langsung setup, yang dipukul bukan turtle-nya nanti, tapi Joy-nya yang akan ditabrak oleh Ron. Ya, mata semua langsung ke Joy. Joy-nya dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa electrifying disc juga. Dan untuk sekarang, dari Turtle bakal coba untuk dipegang hadirnya Lukas dan juga Matilda. Ini enak banget sebenarnya. Bahkan dengan Glorious by the way, Shogun mengusir mundur rekan-rekan dari King Kong Junior. Dengan ada Fedor Ice Strike juga yang dilakukan. Asal Turtle secara cuma-cuma didapatkan. Ada suara flicker tadi terdengar. Zeltron? Oke. Oh iya. Darahnya udah nggak kelihatan tadi. Kalau dia nggak flicker mungkin hilang. Tapi Irika kuat banget berarti ya. Dia menangin pok damage-nya, dia menangin agresivitas lane-nya. Karena kelihatan dari darah Exor masih banyak banget. Iya, benar-benar full attack dari tadi. Membuat dari Zeltron yang memang bisa dibilang minim dari segi range, bisa dikejar terus-terusan. Untungnya masih ada satu wave yang masih bisa diselamatkan oleh Zeltron itu sendiri. Oke. Perlahan tapi pasti gerakan dari Geekfam. Gue ngerasa lebih baik di game kedua daripada di game pertama, karena kali ini lebih tertata ya gerakan dari Geekfam-nya. Mungkin setelah tadi turun minum, evaluasi dulu jadinya. Ada pesan-pesan mungkin dari coachnya, objektifnya akan diapain. Ya seandainya memang lepas, enggaknya jangan ada korban. Itu yang harus ditekankan memang. Untuk sekarang sih memang belum terlihat gebrakan yang berbahaya ya. Dari item pun juga masih dengan item yang balance masih cukup. Karena dari goldnya juga nggak terlalu jauh. Starlium dan langsung ke Holy Crystal. Biasanya rata-rata item Joy udah mudah ya. Jadi kalau misalkan nggak pun dia punya style yang lain, silahkan coba sih. Gue ngerasa tapi paling worth itu sih Starlium Holy Crystal. Burst damage-nya ada, cooldown-nya ada, life steal-nya ada. Lengkap ya? Lengkap banget. Ada Speed of Destruction sepertinya di bagian top lane, tapi sayangnya masih belum mengenai ke arah Exor pula. Kayak Lasit itu. Aduh Lasit Lomang mungkin. Ya mungkin pengen dapat gold. Ya, kuasai river. Ini dia tugas dari Kagendra. Karena dia bawa Matilda, yang dimana Matilda ini kan tipikal screening, bukan yang agresif. Jadi kayak mereka harus kuasai rumputnya duluan sebelum dia buka rumput. Betul. Hati-hati dengan adanya Fist Crack yang bisa dilakukan bersama dengan flicker dari sosok Nokia. Agresivitasnya yang bakal bisa menjadi pilihan nih untuk bisa menjadi kombinasi bersama dengan Moskov juga. Dengan tembok yang nanti dibangun oleh Nokia, ini Zeltron bakal enak banget Lim. Harusnya Officer-nya kan bakal langsung connect ya, auto connect. Jadi untuk nyambungnya efek stun-nya juga. Tapi jangan salah, jangan sampai Ron yang kena tembok. Karena ya Ron bisa lompat balik, atau dia bisa balikin dengan flash combo-nya kan. broken banget. Immune soalnya itu doang. Iya. Dan sekarang Glorious Pathway-nya dibuka. Ada flicker ke arah depan Paris mencoba untuk peruntungannya. Tapi sekarang dengan Turtle didapatkan, Ron bakal dapat point kill-nya juga. Ke arah belakang Ron berhasil mengeluarkan satu alis tebis yang berbahaya. Maka Danielnya cukup agresif ke arah depan dan saja dalam sedikit masalah coba untuk dikejar. Ada flicker, di flickerin balik. Kamu kejar, kamu dapat. Itu dia agresivitas yang dibayar dengan tuntas. 1000 gold langsung masuk ke kantong dari Kagendra. Bahkan turtle kedua yang diamankan agak sedikit telat tadi respon dari Geekfam.
Malah gue sempat lihat ini mau maju atau enggak nih, ragu atau enggak nih, atau misalkan mau dilepas. Ternyata mereka coba untuk tabrak, mereka coba untuk peruntungan tadi. Gagalnya gagal. Dapat potong, dapat hijau, dua bahkan dan Nokia sekarang dalam masalah sedikit hijau dan lihat menjawab cracknya. Rasakan ultimate pun sendiri. Walaupun ada follow dari Pedal Ice Strike, tapi sekarang Shogun masih bisa kabur dengan ada Glorious Fairway di arah top lane. Unleash the Beast. Kamehameha. Tembakan shockwave blast tadi. Ron dapetin poin kill yang sekarang memang kalau dari range dan sebagainya nggak diapa-apain, tapi damage-nya itu jadi sama ya. Kalau yang sebelumnya ada 2 damage, sekarang udah enggak, jadi 1 damage aja, damage bullet yang sakit banget. Yep. Ini buy one jungler hilang bang. Kena solo kill. Susah sih kalau gimana ya, Joy udah punya item baru menurut gue bisa ngelawan. Tapi kalau belum, apalagi Lukas punya item pun lawan Lukas itu ngeri. Karena dia bisa cancel dari rhythm of play-nya. Iya. Ngeselin banget ya Lukas ini. Apa nih di nerfnya? Menurut gua nggak bisa, kalau ini bilang nggak bisa sih, paling damage-nya aja kurangin dikit atau cooldown-nya sih. Itu gua lumayan setuju ya. Cobain Lukas temporal dong. Lukas temporal. Itu juga ngeri banget, Pak. Ulti mulu ulti ya. Enggak, pas ultinya 1-2-nya itu yang cepat banget. Kayak Oh ya shockwave-nya ya. mungkin nanti akan keluar di FYP Anda, yang dimana Lukas pakai skill 1 ngekill, skill 1 lagi ngekill lagi, skill 1 lagi ngekill lagi. Jadi dia cuma pakai skill 1 terus-terusan aja karena reset terus. Ngeselin memang. Oke. Sekarang dengan turtle yang terakhir udah mulai hadir objektif tersebut yang bakal membuat dari Kagendra dan juga Pokifam Junior akan saling bertemu. Ada Sparrow Ice dari Daniel yang dia copy yang pukul mundur teman-teman dari Kifam Junior. Lihat dari kondisi SC-nya si Sanji, dia bakal absen sih memang di turtle, dan akhirnya perfect turtle didapatkan. Dan lihat dari Shogun, dia ngedorong sejauh itu ke arah nonsense. Gila ya. Benar-benar nggak mau sampai nonsensnya hadir di tengah-tengah turtle yang coba untuk didapatkan oleh Kagendra. Ada satu speed push coba untuk dilakukan oleh Zeltron. Namun sepertinya belum terlalu efektif ya. Bahkan pertemuan kedua jungle ada di arah bottom lane. Nonsense memilih untuk saya nggak mau ikutan pertikaian. Harusnya gitu sih memang. Objektif Joy adalah level 15 2 item. Itu yang harus dilakukan sama Joy secepat-cepatnya ya. Secepat-cepatnya. Ketika 2 itu udah ada, baru kondisinya akan keluar. Glorious by the way dari Shogun. Coba untuk agresif, mencoba untuk mengejar ke arah Paris, save Sanji. Pedal Ice Strike untuk clear lebih cepat aja, nggak mau terpressure di area mid. Dan untuk sekarang Ron sudah berhasil mencuri ke arah purple buff. Bakal coba untuk paksa atas ya kan Shogun. Bisa jadi karena Drexor benar-benar fokus ke arah satu inner turret. Maka dari Kagendra sendiri masih belum bisa mendapatkan inner turret tersebut. Dan oh ini level jauh ya nonsensnya. Iya, karena under farming juga. Buffnya baru diambil. Agak sedikit berat ketika Joy posisi under, tapi bukan nggak bisa recover ya. Balik lagi, Joy sendiri adalah tipikal hero yang bisa pegang lane jauh. Artinya akan ada experience yang terus bisa didapatkan dari minion. Itu menurut gua tetap masih bisa. Tapi ini dipaksa terus. Wah, bahkan dijepit dengan ada Glorious Fairway. Jika ngigel ke arah belakang, Paris dalam masalah. Flicker untuk mundur. Terus ada backup juga dari Federal Ice Strike. Selamat sudah nyawanya. Federal Strike sebenarnya untuk clear. Jadi nggak ada minion kan, ada bantuan dari Tarat. Tapi flicker yang dikeluarkan oleh Faris ini nih lumayan banget. Jadi satu buah keunggulan juga. Karena Zeltron agak susah sebenarnya ketika ada Joy dan juga ada Moskov. Mereka harus pilih siapa nih yang mau clear dari farmnya, siapa yang mau dijadiin duluan, dan yang misalkan ngalah, menurutku itu jadi kehilangan dari power spike-nya. Contoh misalkan Joy-nya ngalah, jadi yaudahlah ambil deh sana lane jauh kasih Moskov, gue team fight aja. Joy yang team fight dipaksakan lawan fighter apalagi, itu bikin power spike-nya kan lama banget jadi Holy Crystal. Iya, kalau menurut gua ini pasti nonsense dulu gitu. Baru karena Zeltron. Kalau mereka mau mainin karena Zeltron yang mainin jauh, berarti mereka benar-benar mempersiapkan sampai ke arah late game banget nih. Berarti mau nggak mau ya Lord, Offensive Fly itu bakal direlakan begitu aja seperti itu. Ini pede nih, Zeltron pede banget dia ngedorong. Apalagi lihat Milo. Yep. Nggak ada Federal dari Daniel. Dengan Glorious Fairway dari Shogun di posisi yang benar-benar unpredictable. Buat dari Aesop mendapatkan ke arah dari Lord yang nonsens menggila seketika dan bahkan Ron akhirnya bisa ditumpahkan. Jungle ditukar dengan jungle. Bayarannya hanya ada outer turret berarti di arah top lane yang menuju ke arah inner turret. Tapi Lord yang didapatkan oleh Kagendra ini ngeboosting lagi dari segi goldnya, midnya pun terbuka, purple-nya diambil, membuat nonsense semakin terpuruk lagi.
2 kali tumbang. Ya, Holy Crystal udah jadi di menit yang ke-10. Waktu yang sangat-sangat lama, apalagi kita bandingkan dengan Ron ya yang sama-sama jungle juga. 2 item dengan Queen Swings, bahkan dia tahu nih harus ada di bagian depan juga, dia nggak bisa selamanya ada di belakang. Jadi ada spell fan tambahan, ada damage reduction yang bagus banget. Jadi Ron kuat banget nih nahan badan di depan. Iya. Dan bahkan ini bisa menuju ke arah Oracle juga yang bisa dipegang sama Ron. Ya itemnya makin tebel lagi, ada legend lagi. Dan satu inner turret di arah top lane udah hancur sekarang. Pasif dari Bastard yang masih ada juga. Tapi menurut gua kalau misalkan defense masih bisa. Sakit banget itu bebas dari Exor. Memaksa ada satu Divine Beast dikeluarkan untuk mundur. Ya, itu kalau tadi keputusan dari Exor lebih berani duluan ya. Tumbang itu tadi. Iya. Sementara top lane gak dibiarkan nabrak sepertinya. Ditutup di bagian depan tapi bawah. Wah, ada Feather Ice Strike dari Chef Sanji untuk mengusir rekan-rekan dari Kagendra. Yang sekarang dijemput dengan adanya satu Spear of Distraction. Nyawa dari Kagendra terancamkah? Karena sekarang dari Zelda nggak mau join the fight. Dan lihat bagaimana Spear of Distraction yang di copy. Rasakan ultimate temanmu. Dan sekarang di arah tengah. Buat teman-teman dari Kagendra berusaha semati-matian mungkin untuk bisa kebus ke arah satu base turretnya dan berhasil didapatkan. Ya, Daniel tadi masuk ke arah Spear of Destruction yang dicuri. Dia masuk ke depan tapi distraction yang cukup baik karena midnya jadi terbongkar. Enggak untuk bottom lane. Mungkin sinyal dari Kagendra juga untuk reset kembali. Entah mereka mundur semua, entah mereka jaga zonanya. Bikin Geek Fam benar-benar kesulitan ngebuka mapnya, benar-benar pegang map kontrolnya. Atau ya mereka coba lagi nih dengan wave minion yang dimana temponya lagi ada di mereka. Oke. Kagendra dengan keunggulan yang sangat-sangat signifikan menuju ke arah 5.000 gold dipegang. Bahkan dengan adanya satu base turret yang hancur dari Lord yang pertama mereka dapatkan. Cukup mahal sih harganya. Karena Zelton udah mulai punya item ya, udah jadi Trinity-nya juga. Kayaknya bakal join team fight sih di Lord selanjutnya. Ya, dia udah menuju ke arah Wind of Nature bahkan untuk adu 1 lawan 1 sama Iritel. Ini mana Iritelnya? Great Dragon Spear. Wow, ini dia mau ke Immortal kah? Atau Iya. sebenarnya yang paling enak dari Iritelnya udah damage aja sih. Malefic aja. Nah, Malefic Roll, Malefic God bebas. Jadi di make sure lagi damage akan cukup. Tapi kalau memang mau safety ya Mortal boleh lah. Mungkin yang lihat bagaimana Zeltron bisa hadir kapanpun kali ya. Dia nggak mau ambil resiko untuk itu. Walaupun masih ada Wind of Nature sebenarnya kalau misalnya untuk jadi pilihan juga. Lord muncul dan akan di setup. Tapi seperti gue bilang, Geek Fam sepertinya mereka mau coba kontes. Yap. Tetap dengan adanya Shogun di garis depan, dengan adanya satu Glorious Fadeaway kembali musir mundur, Heavy Crossbow dibuka, dengan adanya satu Feather Ice Strike. Nyatanya kayaknya damage-nya masih begitu kurang dari sosok Chef Sanji. Iya, nggak cukup ya. Bahkan tadi untuk melihat kondisi dari Lordnya aja susah banget. Nggak sempet untuk melihat darah dari Lordnya. Dan ya, untuk Lord yang diamankan oleh Kagendra kan ke arah mid lane. Tapi tugas mereka sebenarnya bukan di mid lane, top lane dan juga bottom lane. Gimana caranya mereka bisa maksimalin Lord yang mereka miliki untuk mendobrak pertahanan dari Geek Fam. High ground defense ada di Zeltron. Zeltron tumbang itu akan bahaya banget. Walaupun ada Peter strike juga dari Chef Sanji yang lumayan membantu, tapi gue rasa bakal ditabrak atau di cancel. Oke. Lordnya dibuat perlahan untuk bisa masuk. Dan kali ini Daniel akan sedikit agresif. Glorious Fadeaway kembali dibuka di arah bottom lane yang bakal menjadi target operasi dari Kagendra. Lord menjadi satu tumpuan utama bagi Kagendra untuk meng-endgame. Tapi minion masih belum hadir semuanya. Sebenarnya bawahnya tetap hancur. Dan sekarang mereka bisa terusin lagi dari arah top lane. Mid lane akan jadi bait aja. Karena satu-satunya objektif yang tersisa adalah Bastard di bagian top lane. Ya, sebelumnya Super Minion akan masuk semuanya ke dalam rumah dari Geek Farm Junior. Targeting ke arah atas sudah mencoba untuk dilancarkan. Feather Ice Strike ini di copy, berikan impact cukup besar. Dan bahkan sekarang Nokia dalam masalah. Activate dibuka. Dan lihat bagaimana sosok dari adanya Exor. Dia mencoba untuk maju ke arah depan, tapi ternyata satu Feather Ice Strike benar-benar mematikan dan membuat dari Geek Farm Junior kalian mengambil alih pergerakan untuk menyerang. Ron ketiga di depan, tidak ada follow up lagi, dan Ron bakal langsung di take down begitu saja di tangan anak-anak Geek Farm. Bahkan masih mau lobby yang ada di depan Danielnya menjadi korban ketiga di tangan Geek Farm Junior. Hiding win yang dilakukan masih dikejar. Lihat bagaimana keadaan satu rhythm of joy yang lebih baik. Membuat dari predikat selamat. Shogun sendirian. Moment of truth bagi
defense yang harus dilakukan sekarang oleh Kagendra. Satu momen saja. Kayaknya untuk main game mereka butuh waktu lebih. Tapi respon time dari Daniel dan Frenzy sepertinya cukup. Yap, sampai ada Exor yang udah mulai hadir. Ada Ron juga saat lagi bakal join the fight. Tapi best friend di tengahnya. One Red Bull sempat dilakukan lagi. Bob Junior. Bahkan Shogun dari dalam masalah yang cukup besar. Zeltron benar-benar memastikan. Dan Ron sendirian begitu sulit. Tapi Minion sudah ke-clear. Daniel, Spawn, dan Hidup lebih baik untuk kurangi resiko hipertensi. ini 5 melawan 3. Apakah mampu untuk defense? Yes, unggul kuantitas membuat dari Geekbomb Junior begitu pede. Dan lihat bagaimana Zeltron DP sudah bisa dipermainkan lagi. Lihat best to